Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa, khususnya mahasiswa saya di jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Baik, kali ini kita masuk ke video pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi biaya pada pertemuan yang ketiga. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau biasa disebut job order costing. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang yang namanya ada akumulasi biaya. Nah, jadi dalam proses mengakumulasi biaya itu ada dua metode, yaitu metode biaya berdasarkan pesanan atau job order costing, dan ada yang berdasarkan proses atau proses costing. Nah, kali ini yang kita bahas adalah metode yang pertama, yaitu berdasarkan proses atau job order costing. Secara konsepnya, perhitungan biaya berdasarkan pesanan ini artinya biaya itu akan diakumulasikan sesuai dengan jumlah pesanan yang masuk. Jadi acuannya untuk metode ini adalah banyaknya jumlah pesanan yang didapatkan oleh si pelaku usaha. Nah, untuk perhitungannya ini sama dengan perhitungan yang sudah kita bahas di chapter sebelumnya, bahwa di sini akan mengakumulasikan yang namanya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead yang dibebankan ke setiap pesanan yang ada. Nah, bagaimana sih karakteristik dari metode harga pokok pesanan ini? Yang pertama itu adalah memproduksi berbagai macam produk yang spesifikasinya itu tergantung dari pembelinya maunya yang bagaimana. Ya, misalnya tukang jahit itu akan memproduksi baju sesuai dengan keinginan si customer. Misalnya ingin menjahit jas yang kantong saku depannya ada 2. Nah, spesifikasinya itu tergantung oleh si pembeli. Lalu yang kedua, biaya produksi harus digolongkan menjadi 2 bagian. Berarti ada biaya produksi yang langsung dan ada biaya produksi yang tidak langsung. Kalau dia biaya produksi langsung, berarti bahan ini menjadi kewajiban harus ada untuk memproduksi satu produk ini ya. Nah, sementara untuk biaya produksi yang tidak langsung ini berarti biaya-biaya pelengkap yang mendukung produksi suatu produk ini. Oke. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa kalau biaya langsung ini adalah yang menjadi bahan utama untuk membuat suatu produk. Berarti kita bisa mencari untuk biaya produksi langsung ini, rumusnya adalah dari biaya bahan baku langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung. Atau di chapter sebelumnya kita sudah membahas ini sama dengan biaya utama atau prime cost ya. Nah, bagaimana untuk biaya produksi yang tidak langsung? Biaya produksi tidak langsung ini sama dengan yang namanya biaya overhead pabrik. Berarti ada biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya tidak langsung lainnya. Lalu, biaya produksi langsung ini akan dibebankan sesuai dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. Namun berbeda dengan biaya overhead ya. Kalau biaya overhead artinya sudah ada tarif yang ditentukan terlebih dahulu sebelum memperhitungkan biaya overhead yang terjadi. Lalu yang terakhir, harga pokok produksinya itu dihitung saat pesanannya sudah selesai. Artinya biayanya ini kita dapat dari perhitungan dengan membandingkan antara total biaya yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah unit yang kita selesaikan. Nah, itu dia tadi karakteristik metode harga pokok pesanan. Lalu karakteristik usaha yang menggunakan metode harga pokok pesanan ini yang mana saja sih? Nah, tidak semua perusahaan ya bisa menggunakan job order costing. Tadi kuncinya yang bisa menggunakan metode ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergeraknya sesuai dengan pesanan ya. Nah, ada beberapa karakteristik usaha yang dapat menggunakan metode harga pokok pesanan. Yang pertama, proses pengolahan produknya itu secara terputus-putus, artinya tidak rutin terjadi. Misalnya tidak seperti pabrik makanan ringan ya, itu ada atau tidak ada pesanan tetap melakukan produksi. Namun untuk usaha yang menggunakan job order costing, dia tidak rutin berproduksi. Yang kedua, produk yang dihasilkan itu sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh pembeli kita ya. Jadi kita memproduksi suatu produk itu sesuai dengan permintaan dari pembeli kita mau yang bagaimana. Ya, seperti tadi kalau misalnya tukang jahit mungkin dia mau jas yang kantongnya ada 2 di depan, atau jasnya itu
pakai lapis ya, seperti itu. Yang terakhir, produk itu dihasilkan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi gudang. Berarti tidak ada gudang untuk menampung bahan yang jadi ya, karena setelah ini dihasilkan maka akan langsung diberikan kepada si pembeli. Nah, bagaimana sih contoh usaha yang dapat menggunakan job order costing? Biasanya perusahaan-perusahaan jasa ya, kayak misalnya jasa akuntan, pengacara. Nah, lalu ada juga selain perusahaan jasa, ada juga perusahaan dagang dan manufaktur yang bisa menggunakan job order costing. Misalnya kalau sekarang yang terkenal itu online shop yang menggunakan sistem PO ya, pre-order. Nah, jadi mereka baru memproduksi ketika sudah ada pesanan. Lalu, apakah perusahaan Coca-Cola dapat menggunakan job order costing? Tentu tidak ya, karena tidak mungkin perusahaan Coca-Cola akan menghasilkan produk yang sesuai dengan kemauan si pelanggan. Mereka sudah punya standar tersendiri ya. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki standar untuk menghasilkan produknya itu tidak bisa memakai job order costing. Di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas siklus produksi ya. Artinya dalam satu produksi itu ada yang namanya bahan baku, ada yang namanya barang dalam proses, dan ada yang namanya barang jadi. Nah, dari ilustrasi ini kita lihat bahwa persediaan bahan baku itu ada dari gudang. Lalu masuklah ke mesin ya, artinya ini sudah menjadi barang dalam proses. Setelah jadi maka akan ada di toko ya. Dari toko itu akan langsung ke tangan konsumen. Nah, proses ketika dia sudah ke tangan konsumen inilah baru timbul yang namanya harga pokok penjualan. Berikut saya ilustrasikan bagaimana aliran biaya-biaya di dalam perusahaan manufaktur hingga ia menghasilkan yang namanya harga pokok penjualan. Baik, misal pada tahapan awal ya, masih menjadi bahan baku, anggaplah awalnya bahan baku ini adalah $100. Lalu perusahaan melakukan pembelian kembali. Ya, di awal periode tadi ada $100. Kemudian dalam periode berjalan, perusahaan di sini membeli tambahan bahan baku sejumlah $900. Maka totalnya itu harus kita jumlahkan, yaitu $1.000. Nah, ini sudah diilustrasikan menjadi T account ya, artinya saldo di kiri harus sama dengan saldo yang di kanan. Oke. Lalu ada lagi diketahui bahwa ternyata saldo persediaan bahan baku ini di akhir periode adalah $200. Nah, tadi totalnya ada $1.000. Maka kita harus cari berapa sih biaya bahan baku yang dipakai dari bahan baku yang tersedia. Berarti tadi kita sudah mengetahui totalnya 1.000 dan persediaan akhir ada 200. Maka yang dipakai berarti ada $800. Nah, biaya bahan baku yang dipakai inilah yang akan diteruskan ke dalam tahapan barang dalam proses ya. Nah, maka tadi bahan baku yang dipakai itu menjadi bahan baku yang masuk ya dalam barang dalam proses ya. Itu sudah ada tanda yang hijau. Kemudian kita perlu tahu saldo di awal periode untuk barang dalam proses itu ada berapa ya. Misal diketahui saldo awalnya itu adalah $200. Oke. Nah, kemudian ditambah dengan biaya bahan baku yang tadi sudah ada dari tahapan pertama ya, ada sebesar $800. Nah, ketika perusahaan sudah memproduksi pasti membutuhkan yang namanya tenaga kerja dan overhead ya. Maka kita tambahkan biaya tenaga kerja langsung dan overhead. Anggaplah sudah diketahui di sini biaya tenaga kerja langsungnya adalah $450 dan biaya overheadnya adalah $550. Nah, untuk menghitung total biaya produksi, di chapter sebelumnya kita sudah tahu ya rumus untuk menghitung berapa sih total biaya produksi. Nah, total biaya produksi itu adalah biaya bahan baku langsung, ditambah biaya tenaga kerja langsung, dan ditambah dengan biaya overhead. Artinya, ketika kita sudah menjumlahkan semuanya, maka akan dapat totalnya itu adalah $2.000. Nah, tadi saldo kiri harus sama dengan yang saldo kanan ya. Oke,
diketahui saldo akhir untuk barang dalam proses di akhir periode ada sebesar $500. Nah, tadi sudah dapat totalnya itu $2.000 ya. Berarti kita lihat biaya produksinya adalah sebesar 2.000 dikurang $500, berarti adalah $1.500. Inilah dia yang namanya biaya produksi. Oke, lebih lanjut lagi, kemudian barang dalam proses itu akan menjadi persediaan barang jadi yang sudah siap untuk dijual. Nah, ketika dia sudah masuk ke barang jadi, maka biaya produksi tadi yang sudah kita hitung sebesar $1.500 akan masuk ke bagian barang jadi. Ya, anggaplah di awal periode kita ketahui saldo awal untuk persediaan barang jadi itu ada sebesar $1.000. Maka dijumlahkan dengan biaya produksi tadi ada sebesar $2.500. Nah, di akhir periode diketahui saldonya itu adalah sebesar $750. Ingat, tadi saldo kiri harus sama dengan saldo kanan. Totalnya tadi sudah dapat yaitu sebesar $2.500. Maka di sini kita sudah dapat harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualannya adalah sebesar $1.750. Jadi kalau di soal ditanyakan berapa harga pokok produksi, maka yang terlibat dalam perhitungan harga pokok produksi adalah seluruh biaya yang ada di persediaan bahan baku dan yang ada di persediaan dalam proses. Itulah harga pokok produksi. Namun kalau ditanya harga pokok penjualan, maka harga pokok produksi tadi ditambahkan dengan biaya yang ada pada proses barang jadi. Itulah yang namanya harga pokok penjualan. Begini analoginya, bagaimana sih sistem job order costing itu bekerja ya? Nah, ada 3 biaya dalam memproduksi ya. Ada biaya bahan baku langsung, ada biaya tenaga kerja langsung, dan ada biaya overhead ya. Anggaplah dalam periode berjalan perusahaan menerima pesanan ada sebanyak 3 pesanan. Nah, di sini bahan baku akan dibebankan ke ada yang ke pesanan nomor 1, ada yang ke pesanan nomor 2, ada yang ke pesanan nomor 3. Begitu juga dengan tenaga kerja langsung ya. Jadi untuk bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung itu langsung dibebankan kepada setiap pesanan ya. Setiap job nomor 1, job nomor 2 dan job nomor 3. Jadi di sini job order costingnya itu dibuat sesuai dengan banyaknya pesanan ya. Jadi setiap satu orderan itu ada satu yang namanya job order cost sheet ya, atau kartu kertas kerja. Nah, baik, tadi kalau biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja itu sudah langsung dibebankan ya. Nah, bagaimana dengan biaya overhead? Nah, biaya overhead ini dibebankan biasanya sesuai dengan tarifnya. Kenapa harus sesuai dengan tarifnya? Karena biaya listrik dan misalnya biaya maintenance peralatan dan lain sebagainya itu kan termasuk dengan biaya overhead dan biasa dihitungnya itu untuk satu periode. Namun kalian tidak mungkin menunda untuk tidak menjual barang yang sudah kalian proses hanya untuk menunggu berapa sih jumlah biaya listriknya ini yang nantinya akan dibebankan menjadi biaya overheadnya produk ini. Kan tidak mungkin ya. Artinya pesanan itu tetap harus diproduksi dan tetap harus dijualkan walaupun belum ada masuk tagihan listrik misalnya. Nah, untuk itulah, untuk mempermudah supaya kita dapat menghitung akumulasi biayanya ini sebelum total biaya overhead ini ditentukan, maka perusahaan menentukan tarifnya terlebih dahulu. Nah, nanti setelah sudah ada tarifnya, maka akan disesuaikan dengan jam tenaga kerja langsung. Berikut saya kasih ilustrasi bagaimana proses job order costing ini. Nah, di awal sekali ketika ada orderan ya, maka manajer produksi akan menggunakan formulir permintaan bahan baku langsung. Contohnya ada di ilustrasi ini ya, dan ini akan menjadi bukti transaksi untuk membebankan bahan baku ke pesanan. Nah, jadi ini bisa kita lihat di sini ada job nomor A143, berarti ini adalah orderan nomor 143 ya. Nama lain formulir permintaan bahan baku ini materials requisition form, itu sama ya.
Nah, berikut ada dideskripsikan dan jumlahnya dan biayanya per unit berapa ya. Maka total cost-nya sudah ditentukan. Nah, inilah ketika orderan baru pertama sekali masuk ke dalam perusahaan ya. Maka ini akan diminta dari gudang ya, dari gudang bahan bakunya berdasarkan formulir ini. Lalu untuk melihat berapa sih biaya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi orderan nomor A143 tadi, maka ada yang namanya formulir employee time ticket. Nah, kalau tadi formulir yang menghitung bahan baku langsungnya, kalau ini yang berhubungan dengan tenaga kerja langsung. Nah, baik. Di sini time ticketnya dibuat berdasarkan nama pegawainya ya. Nah, di sini ibaratlah nama pegawainya itu adalah EM skill ya. Nah, di sini dia ada tabel starting time dan ending time dan berapa jam dia menyelesaikan produk itu ya. Di tabel ini sudah tertera ada 8 jam. Dengan tarif dia bekerja itu kalau selama 1 jam ada sebanyak $11, maka jumlahnya adalah $88. Nah, di sini dia sudah langsung ditentukan dia ini mengerjakan job nomor A143. Bagaimana kalau dia mengerjakan 2 job? Nah, itu nanti diteruskan lagi ya di bawahnya ya, disesuaikan, lalu dijumlahkan. Oke, tadi kita sudah dapat total untuk biaya bahan baku langsungnya dan biaya tenaga kerja langsung. Berikut inilah yang namanya kartu biaya pesanan ya, atau job cost sheet. Ya, ini ilustrasinya. Nah, tadi kita sudah lihat untuk order nomor A143 ya. Jadi job order cost sheet itu terdiri dari biaya bahan baku langsung atau direct materials, biaya tenaga kerja langsung atau direct labors, dan manufacturing overhead atau biaya overhead pabrik ya. Nah, nanti di sini akan bisa kita cari berapa total cost-nya dan unit cost-nya. Nah, tadi kita sudah dapat informasi mengenai biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Oke, sekarang kita masukkan ke kartu biaya pesanan kita. Nah, tadi biaya pesanan ada sebesar $116 dan biaya tenaga kerja langsung sebesar $88. Kalau biaya overhead tadi ditentukan berdasarkan tarifnya ya. Nah, tarifnya itu sama dengan jam tenaga kerja langsung ya. Tadi jam tenaga kerjanya ada 8 jam. Kita misalkan ya tarif per jamnya itu sudah ditentukan adalah sebesar $4 per jam. Maka langsung saja 8 kali $4 itu berarti ada $32. Nah, di sini sudah lengkap ya, kita sudah dapat biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Oke. Selanjutnya kita menghitung berapa total biayanya ya. Kita jumlahkan saja semuanya, maka dapat total biayanya adalah $236 ya. Nah, di sini kita lihat unit completed itu ada 2, berarti satu kali produksi ini menghasilkan 2. Orderannya itu untuk 2 pieces ya. Nah, berarti kalau kita mau mencari berapa sih biayanya ini untuk menghasilkan satu produk saja, maka dibagi 2 saja ya. 236 bagi 2 maka didapat $118. Ini ilustrasi bagaimana sistem di job order costing itu agar kalian juga lebih mudah memahami ya. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama di sini adalah ketika orderan itu masuk. Ketika orderan itu masuk. Di sini sudah diilustrasikan menggunakan warna ya supaya lebih gampang. Anggaplah pada periode berjalan ini perusahaan itu mendapatkan 7 orderan ya dengan spesifikasi masing-masing ya. Jadi, apabila ada 7 orderan yang masuk, maka kita juga harus membuat kartu biaya pesanannya itu sebanyak 7. Bentuknya tadi seperti yang sebelumnya ya. Oke, di sini sudah ada 7 kartu biaya pesanan. Nah, tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasi mana produk yang sudah selesai diproses dan mana produk yang belum selesai diproses. Ketika produk itu sudah selesai diproses, maka akan dibagi lagi menjadi produk ini sudah dikirim dan masih menjadi barang jadi, artinya masih ada di toko ya, namun belum dikirim ya. Nah, setelah kita spesifikasikan seperti ini, kita anggap saja pesanan yang berwarna merah di sini sudah selesai dan sudah dikirim ke konsumennya. Oke.
yang berwarna kuning sudah selesai juga, namun belum dikirim, ya. Nah, yang berwarna hijau adalah belum selesai, artinya masih dalam proses produksi. Oke, nah inilah tahapannya, kita sudah menentukan. Nah, terakhir kita menentukan biaya-biaya yang terjadi dari proses produksi ini. Kalau ditanya berapa total biaya produksi, total biaya produksi berarti adalah keseluruhan ya, dari barang yang sudah selesai, yang belum dikirim, dan juga yang belum selesai. Nah, kalau ditanya persediaan akhir barang dalam proses, persediaan akhir barang dalam proses artinya yang berwarna hijau, berarti total yang 3 orderan ini, itulah persediaan akhir barang dalam proses. Nah, selanjutnya kita harus menentukan yang namanya biaya produksi. Untuk menentukan berapa sih biaya produksi untuk periode ini, maka biaya produksi itu kita dapat dari barang yang sudah selesai diproses ya. Berarti ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna kuning. Maka biaya produksi untuk periode ini adalah jumlah dari order yang berwarna merah dan yang berwarna kuning. Selanjutnya, untuk menentukan berapa sih harga pokok penjualannya, berarti harga pokok penjualan ini ketika barang itu sudah dikirimkan kepada konsumen. Artinya adalah orderan yang berwarna merah. Maka harga pokok penjualannya itu adalah penjumlahan dari kedua pesanan yang berwarna merah. Dan terakhir, untuk menentukan persediaan akhir barang jadi, berarti barang itu sudah selesai diproduksi namun belum dikirim kepada konsumen ya. Artinya berarti ada yang berwarna kuning ya. Jadi jumlah kedua orderan yang berwarna kuning ini, itulah dia persediaan akhir barang jadi. Semoga ilustrasi ini membantu kalian untuk memahami bagaimana sih sistem job order costing ini. Selanjutnya ada penjurnalan untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi ya. Nah, ini untuk mencatat untuk bahan baku, maka ada jurnal untuk pembelian bahan baku dan ada jurnal untuk penggunaan bahan baku ya. Bagaimana proses penjurnalannya bisa dilihat dalam slide berikut ini ya. Nah, selanjutnya ada juga akuntansinya untuk tenaga kerjanya. Untuk tenaga kerja ini berarti kita butuh untuk mengumpulkan data-data upah, pendapatan karyawan, dan pembayaran gajinya. Nah, biaya tenaga kerjanya ini akan dibebankan kepada masing-masing pesanan ya. Nah, berikut adalah jurnal-jurnal yang terjadi untuk mencatat tenaga kerja ya. Selanjutnya, akuntansi untuk biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik tadi kita sudah bahas bahwa ini tarifnya sudah ditentukan di muka ya. Maka nanti akan menjadi yang namanya akunnya BOP dibebankan ya. Nah, bagaimana cara mencari tarif BOP di awal itu? Yaitu adalah estimasi biaya overheadnya dibagi dengan dasar alokasi biaya. Biasanya dasar alokasi biayanya itu adalah jam tenaga kerja langsung. Setelah dapat tarif, maka kita dapat menghitung berapa sih BOP yang dibebankan. Artinya kita kalikan saja tarifnya dengan dasar pembebanan BOP-nya. Berapa jurnal untuk akuntansi biaya overhead pabrik ya dapat dilihat sebagai berikut ya. Untuk mencatat biaya overhead yang dibebankan, mencatat biaya overhead yang sesungguhnya, lalu penutup, dan selisihnya di akhir periode ya. Nah, berikut juga ada akuntansi untuk barang jadi dan produk yang dijual. Berikut jurnalnya ya. Dan kurang lebih seperti itu. Kalau penjurnalan nanti bisa kita bahas lebih lanjut lagi dari soal ya, supaya lebih gampang memahaminya. Yang penting pada video kali ini adalah kalian memahami bagaimana sih sistem dari job order costing ini. Ketika kalian sudah memahami bagaimana alur biaya itu, maka kalian akan lebih mudah dalam menyelesaikan beberapa soal ataupun kasus-kasus yang ada di buku bahasan kita nantinya ya. Jadi kalian pahami aliran biaya itu dari pertama sekali menjadi bahan baku langsung hingga dia menjadi barang jadi dan sudah terjual ke konsumen. Nah, semoga video ini dapat membantu mereview kembali materi yang sudah kita bahas di kelas ya. Dan saya harap rekan-rekan mahasiswa juga berlatih ya menjawab soal-soal yang berhubungan dengan chapter kali ini agar lebih memahirkan kalian
dalam memahami chapter kita kali ini ya. Karena kalau tidak berlatih ini pasti akan susah kalian cerna ya. Nah, sekian dulu, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Semangat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.